Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, segenap para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tua yang sama-sama kita muliakan. Hadir bersama kita malam hari ini guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Subhan Fauzi LC hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, berikan kesehatan yang sempurna untuknya, bisa membimbing kita menuju jalan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Siddiq Yusuf SPD tadi berdampingan dengan Ustadz Ibrahim. Kalau Ustadz Siddiq SPD, Ustadz Ibrahim PPD. Kemudian guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Levi Fahrul Afifi. Dan juga hadir bersama kita Al-Ustaz Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau sebagai pelanjut diberikan kemudahan dalam setiap langkah perjuangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping beliau ada Kiai Haji Muhammad Nasir yang badannya 11-12 sama saya. Enak punya badan kayak gini, gampang beloknya kayak curut. Kemudian di sini ada Al-Ustaz Rahmat Hidayat, Al-Ustaz Syarwani Al-Pantuni Al-Tanggoki. Udah punya gelar 2 dia. Di samping jago pantun, jago nanggok. Makanya mukanya kayak muka proposal gitu. Dan juga pada guru-guru yang lain, mohon maaf, berjuta maaf tidak saya absen satu-satu sebab waktunya sangat terbatas. Tadi Ketua DKM Ustadz Nur Ali bilang sampai jam 11. Bener Ustadz? Aneh mah tergantung antum. Kalau bilang jam 11 gua ladenin, bilang setengah jam gua layanin. Karena saya selalu memposisikan diri saya seperti sopir taksi. Kalau saudara naik taksi sebagai penumpang, bilang sama sopir, "Bang, jalan terus." Jalan nggak? "Bang, berhenti di sini." Berhenti nggak? Saya juga begitu. Kata beliau terus, gue terusin. Kata beliau udah, gue berhenti. Cuman kan perkara terus, argo tetap jalan terus kan. Apalagi udah bawain pisang katanya, sebongsang apa ya, pisang rambutan. Kalau itu menjadi hak saya, udah dijual, ya itu hak saya kan. Bagaimana caranya kek? Amplop belum dilem kan?
Mohon maaf Ustaz Nur Ali bercanda. Jangan dipikirin, diusahain aja bagaimana caranya. Ini saya ngomong di sini sama aja ngajar ikan berenang nih. Malu di depan guru-guru, Masya Allah. Ini guru-guru kita luar biasa. Yang bertitel doktor ada, LC ada, MA ada, MBK ada, MCK juga ada. Saya mati bang guru ngaji kampung doang. Maafin kalau kata-kata saya nanti kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Malam hari ini saya mendapat kehormatan besar, dikasih kesempatan oleh Allah bisa berbicara di tengah-tengah keluarga di Masjid Al-Muttaqin. Saya kalau bicara di sini ingat saya punya guru, Allah yarhamu Kiai Haji Husni Marzuki. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah lipat gandakan kebaikannya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas terucap di lisan kita pada malam hari ini kecuali untayan syukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati malam kelahirannya. Sepanjang sejarah yang pernah kita baca, belum pernah kita mendengar ada seorang nabi dan rasul yang begitu besar cintanya kepada umat seperti halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat yang beliau pikirin kita. Dari dunia sampai akhirat yang beliau belain mati-matian kita. Satu contoh menarik, di saat Allah Subhanahu wa taala menawari beliau dengan beragam fasilitas yang ayatnya seringkali terngiang-ngiang di telinga kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang dapat menyenangkan hatimu ya Rasul, aku akan berikan kepadamu. Ini enggak tanggung-tanggung Pak Saudara. Ada ibu-ibu? Bu, ini harusnya ibu-ibu di dalam, bapak-bapak di luar. Kalau bapak-bapak kan anteng CS enak begini. No yang rese. Kita meleng aja di Kongo pada kan begitu. Ini yang nawarin Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang dapat menyenangkan hatimu ya Rasul, aku berikan. Kau ingin kedudukan yang tinggi, pangkat dan jabatan, harta kekayaan, wanita cantik jelita, tinggal bilang ya Rasul. Yang nawarin Allah Pak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang kau tawarkan itu ya Rabb tidak akan dapat menyenangkan hatiku jika ada satu saja dari umatku sampai masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah menawarkan Nabi kita dengan beragam fasilitas. As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji di dalam maulidnya mengatakan, jika Rasul menginginkan warawadathu jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Seandainya beliau menginginkan itu Jabal Uhud jadi gunung emas buat Nabi. Emas sebesar gunung, udah pernah lihat? Selama ini kita baru ngelihat emas sebesar Kubah, adanya di Meruyung Depok. Masjid Kubah Mas. Alhamdulillah Al-Fakir ngisi Jumatan di situ. Cuman giliran gua ngisi lagi PPKM mulu kan brengsek banget. Kemarin pas banget PPKM kedua, hari Jumat, hari Kamis ditelepon nama Jilham pengurusnya. Maafin Ustadz, karena lagi PPKM masjid tutup lagi. Setahun ini belum ngisi.
Saya bilang, Bang Haji, kalau di As-Sarif sekalipun ditutup Jumatannya, haknya khotib kita anterin. Saya udah 2 tahun nganggur nggak megang mic nih Bang Haji. Bagaimana kayak urusannya? Saya bilang begitu. Alhamdulillah nggak ditransfer. Emas sebesar gunung diberikan buat Rasulullah jika beliau menginginkan. Tapi apa kata beliau? Izan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, yang kau berikan itu tidak akan dapat menyenangkan aku punya hati jika ada satu saja dari umatku sampai masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu besar cintanya Rasulullah kepada kita, saudara. Bahkan akhir hayat beliau, Senin subuh masih sempat mengimami sholat, itu di hari terakhir, di mana saat itu usai pulang sholat dari masjid, beliau bicara sama putri tercinta, ya Fatimah, ata'lami anna hazal amra qad karuba. Duhai putriku, belah hatiku, buahan jantungku, pelipur laraku, jika aku rindu terhadap syurga, aku cium bau tubuhmu. Tahukah kamu, wahai putriku, sebentar lagi urusan ayahmu dengan dunia ini akan berakhir. Masalah kehidupan ayahmu dengan dunia ini akan segera usai. Mendengar kalimat itu yang disampaikan baginda Rasul, berlinang air mata Sayyidah Fatimah membasahi pipinya yang merah merona. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai ayahku, inilah musibah besar yang tidak aku inginkan, jika aku harus kehilangan orang yang paling aku cintai dunia akhirat. Aku berat untuk berpisah denganmu ya ayahku. Lantas apa jawaban Rasulullah sambil beliau mengusap kepalanya? Sayangku, kau jangan khawatir, nanti setelah ayahmu meninggalkan dunia ini, orang yang pertama kali menyusul adalah dirimu. Dan survei membuktikan. Ya DJ nya. Gak lama Rasulullah meninggal disusul sama putri tercinta. Lantas kata baginda Rasul, sayangku, nanti jika ada tetamu yang datang berkunjung ke rumah kita, abahmu ini tidak bisa dijumpai dan ditemui. Abahmu mau istirahat sejenak. Baik abah. Baru beberapa saat Rasulullah istirahat di kamarnya, ujug-ujug. Ujug-ujug apaan? Ya ujug-ujug. Tiba-tiba di luar ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam sejahtera wahai penghuni rumah kenabian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kalimat salam di luar didengar oleh baginda Rasul. Putrinya pun mendengar kata-kata itu, seraya datang menyampari. Begitu disamperin buka pintu, ternyata saudara, yang datang itu seorang pemuda berpakaian serba putih, rapi, ganteng. Ya kayak gue ada romannya. Lu nggak percaya sih kalau gue bilang ganteng? Tanya bini gue kalau nggak percaya. Nih yang kayak begini ditaruh di depan, hancur materi gue udah urusannya. Begitu dibukakan pintu oleh Sayyidah Fatimah, sesuai ingat pesan abahnya, maaf Tuan, apakah Tuan ingin bertemu dengan ayahku? Iya. Kalau Tuan ingin bertemu, nantilah Tuan kembali. Ayahku saat ini tidak bisa diganggu, sesuai dengan permintaannya. Apa kata tetamu tersebut? Sampaikan sama ayahmu, bilang yang datang aku.
Suaranya hebat, berwibawa, gemetar tubuh Fatimah mendengar suaranya bagaikan petir menyambar di siang hari. Gemetar Fatimah, keringat keluar sekujur tubuhnya, bahkan keringat buat besok keluar hari itu juga. Orang udah gemeter, ngacir langsung menghampiri ayahnya. Ayah, iya sayang, di luar itu ada tetamu. Terus sesuai dengan pesan ayah sudah kusampaikan. Lalu apa yang dia katakan? Bilang pada ayahmu yang datang aku. Suaranya hebat. Dan pertama kali baru pernah saya lihat. Siapa kira-kira gerangan di luar sana ayah? Siapa kira-kira? Malaikat. Kata Rasulullah, huwa hadimul lazzat wa qati'us syahwat. Yang datang itu sayang, dialah penghancur kesenangan dunia. Dialah yang telah memisahkan ayah dari anaknya, suami dari istrinya, kakek dari cucunya. Dia malaikat maut yang menyerupai manusia. Biarkan dia suruh masuk untuk menemui ayahmu. Baik ayah. Luar lagi Fatimah. Om, masuk om. Ini mah gue improv aja biar enak ceritanya. Di depan baginda Rasul beliau ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam ya malakallah. Ada apa kedatanganmu? Sekedar berkunjung atau ingin mencabut ruhku? Katakan wahai malaikat Allah. Ini malaikat ditanya oleh baginda, beliau menjawab, inni ji'tu zairan wa qabidan liruh, in azintali wa illa fa'arji'u. Memang pertama kali saya datang ingin berkunjung kepadamu ya Rasul, tapi kedatanganku yang kedua aku ingin mencabut ruhmu. Itu pun dengan catatan jika kau mengizinkannya. Kalau tidak, nggak apa-apa, saya pulang lagi. Bukan main. Satu-satunya nabi yang mati aja masih ditawarin cuman Rasulullah. Coba RT, bagaimana jawabannya kira-kira? Ada RT di sini? Udah pulang? RW ada? Kata malaikat, RW ini datang, ane mau sowan mente. Yang kedua mau cabut ruh ente, kalau ente izinin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Paling pasti dikate, lu pulang sono jangan balik-balik lagi. Jika kau izinkan ya Rasul, kalau tidak aku lapor sama Allah kau belum siap. Lantas apa jawaban baginda Rasul? Aina Jibril? Di mana keberadaan Jibril? Jibril ya Rasul? Fis sama'id dunya. Dia sedang ada di langit dunia. Suruh turun. Disuruh turun. Jemput dulu. Kalau jemputnya menteng dalam deket langit. Begitu turun ditegur sama Nabi, ente kemana aja Jibril? Saya lagi piket ya Rasul. Ente nggak tahu sebentar lagi waktunya akan tiba, ruh akan terpisah dari jasad. Tahu ya Rasul. Kenapa kau nggak mendampingi aku Jibril? Bukankah kita selalu sama-sama? Kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jawab ngapa jawab? Orang yang disebut nama Rasulullah dia nggak ngerespon, namanya itu orang pelit. Tahu pelit? Bakhil, medit, koret, bulu gasiran, pantat kuning, merege hese. Emang kalau udah pelit tuh sinonim katanya banyak banget. Orang pelit Allah empet, manusia gedeg. Bahkan orang pelit sendiri nggak mau berteman sama orang pelit. Ini menandakan bahwa orang pelit dibenci sama orang pelit juga. Gue males banget berteman sama dia. Mengapa? Gila, nyabut rokoknya kayak nyabut keris. Yang ngomong gitu lebih pelit dari dia. Berarti ini menandakan orang pelit gedek sama orang pelit. Orang yang disebut nama Rasulullah dia tidak menjawab, maka dia orang yang bakhil, kata Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya begitu diturunkan malaikat Jibril, ditanya sama Nabi, kenapa kau tidak mendampingi ya Jibril? Jibril dengan suara yang lirih sambil mengatakan apa? Ya Rasulullah, berbulan bertahun saya dampingi Tuhan, menyampaikan wahyu untuk Tuhan.
menemani Tuhan di kala suka maupun duka. Tapi sebentar lagi Tuhan akan meregang nyawa. Ini aku ora tegel Muhammad. Saya nggak tega ya Rasulullah. Ya Jibril, ini kan sudah kewajiban, kullu nafsin za'iqatul, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi aku ingin bertanya sebelum maut menjemputku ya Jibril, akhbirni mali indallahi minal karama, kira-kira kenikmatan apa yang bakal aku dapati dari Allah Ta'ala. Untukmu ya Rasul, kata Jibril, don't worry, inna abwabas samaa'i qad futihat wa abwabal jannati qad futihat wal hur yantazirna liruh wal malaikata saffu sufufan yantazirna liruhi ya Rasulullah. Sesungguhnya pintu langit telah terbuka luas untukmu, surga telah menantimu, para bidadari telah melambai-lambaikan tangannya menunggu dan menanti kedatanganmu, dan kami para malaikat siap untuk menjemputmu ya Rasulullah. Begitu mendengar surga sama bidadari, Rasulullah tersenyum. Kita juga kalau ditawarin bidadari bagaimana kira-kira? Itu bidadari kalau minum kopi grojogannya kelihatan. Masya Allah, ibarat handphone casingnya transparan. Tuh bidadari. Laura mah kalah, nggak ada apa-apanya. Bidadari. Ariel Tatum mah lewat. Pevita Pierce mah kalah. Ya Raisa lagi. Jadi kalau ke sorga nanti insya Allah kita bisa ketemu bidadari, amin. Atau orang laki-laki dapat fasilitas bidadarinya yang mendampingi 70, kiai 100. Ya berkatnya aja gedean dia. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu, Ustadz emang bener ya kalau nanti di sorga kita bakal ketemu laki kita lagi? Saya bilang tergantung Bu. Kalau ibunya solehah, suaminya soleh, insya Allah jodohnya dari dunia sampai sorga. Kata ini ibu yang nanya, amin, doain ya Ustadz, mudah-mudahan laki saya soleh. Ada ibu sebelahnya ngomong begini, gue mah ogah ketemu laki gue lagi di sono. Memang apa Bu, apaan Ustadz di dunia aja berantem mulu, masa ntar di sorga berantem lagi katanya. Ini bukan ibu-ibu sini, bukan ibu-ibu Menteng Dalam, kampung saya, cuman pindahan sini romannya. Jadi kalau udah bicara sorga, bicara nikmat, bicara sorga, bicara enak, fasilitas lengkap terpenuhi, tinggal request jadi, nggak pakai proses. Kalau di sorga instan, bener-bener instan. Kalau di dunia namanya doang instan, tetap pakai proses. Mie instan tetap aja dibikin-bikin juga, betul nggak? Di sorga tinggal request, mau makan apa? Saya pengen ancemon. Insya Allah diparutin kelapanya malaikat. Tahu ancemon? Ongol-ongol, tahu ongol-ongol? Yang dipapak susah ditelan kegedean. Anak-anak bocah sekarang mah kagak kenal. Makanannya serba junk food, serba instan. Tinggal ngejedok di rumah, mainin HP, dateng tuh makanan. Kalau kita mah dulu mah alhamdulillah ya, biar kata minum air tempayan yang kecuknya ada 9, sehat, nikmat tuh hidup orang-orang tua kita mah berkah-berkah banget. Anak-anak kalau sakit tuh orang tua kita mah nggak khawatiran, perutnya kembung nih, ya nih bocah perutnya kembung, dicentil-centil, celetuk-celetuk, kembung nih bang, romanya bang, angin kali, angin. Diambilin apaan? Bawang, digebekin tuh bawang, diborehin, dibacain selawat. Belum manjur, diambilin daun jarak di pekarangan rumah. Daun jarak diambilin, digarang di kompor, dikasih minyak tanah, ditampal di mana? Di perutnya, di pusernya. Dibacain selawat, dijampe di kita. Sundung isinya rumput, perut melendung dalamnya kentut. Lah kentut tuh bocah udah. Manjur.
Orang sekarang khawatir banget kalau udah sakit. Kita dulu sakit apa aja digodokin babakan angsana baik. Bener gak? Doanya manjur-manjur. Saban minggu diajak ke Asafiyah, dikenalin nama Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Memang saya punya ibu begitu, dikenalin ke Muallim Junaidi, kagak ngaji nemenin baba saya. Habis itu dibikinin air. Dulu mah air kiai manjur-manjur. Bekas guru-guru kita nih, buru-buru kita rebutan. Sekarang kagak ada yang mau bekas guru. Ngapain? Gurunya bengek begitu katanya. Ya Allah. Makanya orang-orang tua kita bener biar katanya nggak tapi pinter, betul nggak? Nggak khawatiran. Kalau anak sakit mah buahnya juga ya Allah nikmat makannya. Buni, gohok, jamblang, lobi-lobi. Kecapi yang mau dimakan digencet dulu di pintu. Sehat. Dulu belum ada zamannya handphone, kapan waktu kita kumpul olahraganya juga sehat, main galasin, tokadal, main dampu, tak umpet, pengen main kuda-kudaan kedong pisang kita angkat. Sehat. Anak sekarang nih generasi nunduk, 5 orang kumpul kagak ada ngomong pisan. Insya Allah. Lihat orang-orang tua kita sakit nggak perlu lari ke RSCM. Dulu namanya RSCM, lebih dulu lagi Sibiset. Iya, gua romannya tua banget ya. Kenapa orang tua kita takut yang namanya jarum suntik? Bahasa viralnya jeksi. Takut dijeksi, takut. Makanya saya nggak berani nyuntik sampai gini hari. Saya nggak vaksin. Orang bisa kok, kita nggak usah vaksin tapi dapat kartu surat vaksin. Enak, punya murid banyak begitu ya. Iya. Masuk kantor ya Allah susah banget, kudu vaksin, kudu ini, dan banyak banget peraturan. Sebenarnya peraturan dibuat buat dilanggar. Bener gak? Kita akalin aja lagi. Bagaimana kayak caranya? Untung saya badan kurus, enak banget buat nyempil-nyempil enak kan gitu. Saya sih nggak kurus, atlet antara tulang sama kulit. Kalau udah cerita sorga, cerita enak, cerita sorga, cerita nikmat, apa aja ada di sorga. Ya Allah, yang kagak ada di sorga cuma 3. Pertama, sorga kagak ada toilet. Karena sorga bukan tempat membuang najis. Kalau di dunia kita ribet sama urusan toilet, kemana-mana yang kita cari toilet, kebelet pengen kencing yang kita cari apa? Mampir ke pom bensin, mobil isi bensin, kita kebelet pengen kencing yang kita cari apa? Mau ke tempat wisata, begitu masuk tiket udah dibayar, sampai sana kebelet pengen kencing yang kita cari apa? Toilet berapa sekali kencing? 2.000, duitnya goceng, nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi. Tapi surga toilet kagak ada. Terus secara hukum kausalitas, sebab dan akibat, ada yang dimasukin secara otomatis, ada yang dikeluarin. Apa iya makan doang kagak keluarin tuh? Tetap keluar, tapi keluarnya bukan dari tempat yang itu, keluarnya dari pori-pori kita berupa keringat, dan keringat itu wangi. Kenapa? Karena keringat penduduk sorga. Keringat penduduk keringat penduduk dunia. Kalau keringat penduduk dunia ya lu rasain masing-masing dah. Kalau Nabi kita di dunia aja keringatnya wangi. Tuh ibu-ibu kan suka baca qasidahnya. Assalamu alaik ya miskil watibi, assalamu alaik Taha ya tabibi, assalamu alaik min rabbis sama, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalam
طالت يا سلام زين الأنبياء السلام Assalamu alaik ya miskil watibi. Keringatnya Nabi itu bau minyak misik, bau parfum. Zaman saat itu minyak wangi belum ada. Jadi kalau Rasul pulang dari mana-mana ketuk pintu, Assalamu alaiki ya Humairah. Rasul manggilnya Humairah. Apa arti Humairah? Pipi yang kemerah-merahan. Secara natural kulitnya Sayyidah Aisyah itu putih, kesorot sinar agak kemerah-merahan, maka dipanggil Humairah. Bini kita putih kagak hitam iya, kesorot sinar makin geseng, panggil aja ya Hajarul Aswad. Tapi jangan biar kata sama bini juga kudu mesra, betul? Jangan mesranya waktu pacaran doang. Wah ilah, kalau pacaran mang semuanya serba indah. Kentut di depan pacar malu, kentut di depan pacar ditahan sampai keluar keringat segede jagung, saking malunya. Oh, udah begitu nikah kesini berat kesono brot, kata bininya sama laki gua nggak ada engselnya kali ya. Karena memang Pak, secara sunnatullah tuh perempuan senengnya dipuji. Biar kata bohong, puji aja udah. Mama hari ini kamu kelihatan cantik deh. Biar kata dibilang, papa mah bisa aja. Kuping tetap mekar. Karena emang perempuan senangnya dipuji. Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah itu ya Humairah. Kita mesrahnya doang waktu pacaran. Ayang, mbeb, honey body sweetie. Kalau waktu pacaran kan mesra. Tiap waktu diteleponin, ayang udah akan tiang belum? Loh, tiang dia makan. Sini ayang makan bareng pakai ioi empok, telur ceplok katanya. Kondangan kapelan, baju samaan, habis hujan kepleset, hati-hati ayang, ecek ya. Udah begitu nikah lain cerita. Udah begitu nikah kata bininya, bang tetangga kita ngawinin, dateng yuk bang, lu duluan sono, begitu katanya. Pulang bini laporan, bang tadi saya hampir aja kepleset. Kata lakinya, bagus lu nggak mampus. Hilang kemesraan itu. Rasulullah begitu mesra. Begitu dibukakan pintu sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah duduk tuh, tiap tetesan keringat dielapin sama Sayyidah Aisyah pakai selampe, pakai sapu tangan, habis dielapin dicium. Kenapa? Keringat Rasulullah tuh bau minyak misik, bau parfum. Kalau mau jadi istri yang soleha, contoh Sayyidah Aisyah bu. Laki pulang dari mana-mana keringetan, lap, endusin, lap, ciumin, insya Allah bu perengus. Jadi sorga kagak ada toilet pak. Yang kedua, sorga kagak ada apa? Nenek-nenek, kakek-kakek. Karena satu hari seorang nenek tanya sama Nabi, saya sudah beramal segini banyaknya ya Rasul, kira-kira dapat tiket surga nggak ya? Kata Nabi, sorry nek, surga nggak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek baper langsung nulis status, emot nangis. Kata Nabi, nenek tetap ada di sorga, cuma nanti semuanya akan diubah menjadi muda semua. Usia penduduk surga tuh muda semuanya. Kesian kalau niat nenek-nenek, ake-ake kan gitu kan, engkong-engkong, makan kacang seples 2 minggu nggak habis, kelamaan. Jadi kembali usianya muda. Yang ketiga, sorga kagak ada api. Sorga kagak ada api, karena api tempatnya di mana? Maka hati-hati buat para perokok, termasuk saya. Ntar habis makan kebuli pakai sop, panas nih romannya, asem mulut nyender di tiang sorga, kongkoh berdua sama temen, asem banget romannya.
Kata temennya, oh gue juga sama, kopi doang ada, rokoknya kagak ada. Malaikat denger dilemparin samsu, tuh rokok. Kita komplain, jangan rokok doang dong. Maksudnya gue mau nungguin geledek. Maksud lu apinya sekalian, satu paket. Kata malaikat apa? Sorry bro, sorga nggak ada api. Adanya di mana malaikat? Ya di neraka. Emang dasar tukang rokok. Udah enak-enak di sorga, keluar dari sorga, mampir ke neraka, tibang nyundut balik lagi. Aduh. Ya Allah, udah kali Sentrali ya? Hah? Terus lu bayar kagak, terus lu. Udah kali Ustadz ya? Udah ya? Iya terserah saya. Lagi ceramah panjang pendek, amplopnya udah dilem. Begitu ditawarin sorga, Rasulullah tersenyum, tapi senyumnya sesaat. Terus apa yang beliau katakan? Bukan itu kabar yang aku tunggu. Lantas apa ya Rasulullah? Bagaimana nasib dan keadaan umatku? Umatnya yang beliau pikirin. Untuk umatmu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, kau nggak usah khawatir, karena Allah telah berjanji buat umatmu ya Rasul. Apa janji Allah Jibril? Inna Allah Ta'ala Azza wa Jal haramal jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulu ummatuka ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan surga dimasuki oleh semua umat-umat terdahulu sebelum engkau ya Rasul bersama umatmu nanti masuk surga duluan ketimbang umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah bareng masuk surga bareng Rasulullah, satu lantai bareng Rasulullah, bisa mencium tangannya Rasulullah, mendekap erat tubuhnya Rasulullah. Insya Allah kita di surga, di belakangnya guru-guru kita semuanya. Mereka yang hadir malam hari ini kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesian kalau kelamaan nasi kebuli keburu jadi rengginang. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin, mohon ridho dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.